Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad untuk memenuhi kriteria dari tugas UAS di kelas Islam dan Dinamika Politik. Selanjutnya ada dari kelompok kami, ada saya sendiri, Kalista Paramesti, lalu ada Faris, dan ada Rehan. Latar belakang dari Bani Abbasiyah. Khalifahan Abbasiyah sendiri itu berdiri setelah meruntuhkan Khalifahan Umayyah dengan cara melakukan invasi kepada Khalifahan Umayyah dan membunuh Khalifah Umayyahnya sendiri. Lalu berdirilah Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad yang bertahan selama 5 abad. Abbasiyah ini tidak hanya melakukan perluasan wilayah, melainkan mempertahankan batas-batas wilayah negaranya, mengembangkan ilmu pengetahuan atas dasar Islam dan menjadi peradaban yang paling maju pada saat itu. Lalu di sini ada aktor Abbasiyah yang terlibat, yaitu ada Abu al-Abbas. Abu al-Abbas sendiri, beliau adalah pendiri Kekhalifahan Abbasiyah dan tokoh yang melakukan invasi atas Bani Umayyah. Lalu ada Abu al-Ja'far, merupakan penerus dari Abu al-Abbas dan menjabat sebagai khalifah selama 22 tahun. Pada masa Abu Ja'far ini, Abbasiyah mencapai masa kejayaan pada abad pertengahan. Lalu digantikan oleh Al-Mahdi ibn al-Mansur yang waktu itu Khalifah Abbasiyah sendiri ada pengembangan ekonomi pada masa ini, namun kekhalifahan Al-Mahdi ini hanya berjalan selama 1 tahun. Lalu ada digantikan oleh Harun al-Rasyid, puncak kejayaan Khalifahan Abbasiyah terjadi pada masa ini. Seluruh masyarakatnya hidup berkecukupan dengan dibangun fasilitas publik dan berkembangnya ilmu pengetahuan pada era itu. Lanjut, ada dimensi yang mempengaruhi kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama ada dimensi politik. Dimensi politik ini mengasimilasi dari pemerintahan Persia. Pada masa kekhalifahan yang sebelumnya, itu berjalan Arab-sentris. Namun pada masa Abbasiyah, khalifah juga melibatkan suku non-Arab yang dimana tidak adanya kasta-kasta dalam kekhalifahan Abbasiyah itu sendiri. Yang kedua, terdapat dimensi ekonomi. Terdapat perluasan jaringan perdagangan, bahkan sampai ke negara-negara lain. Kota-kota wilayah kekuasaan Abbasiyah itu dijadikan sebagai pusat perdagangan, baik dalam negeri maupun perdagangan internasional. Lalu ada dimensi sosial. Tidak adanya perbedaan antara suku Arab dan juga non-Arab, masyarakat dapat hidup berdampingan. Dan juga kaum Mawali yang tadinya dikucilkan oleh Bani Umayyah itu mendapatkan pengakuan serta dihormati saat Bani Abbasiyah berkuasa. Dalam dimensi budaya, budaya tumbuh bersamaan dengan kehidupan agama Islam. Pada masa ini, ilmu sastra itu berkembang dan muncul penyair-penyair Islam. Corak budaya baru timbul karena adanya asimilasi budaya Arab yang terdahulu. Lanjut. Baik, selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapin aktor. Di sini ada beberapa aktor yang berperan di kekhalifahan Abbasiyah, yaitu yang pertama ada Abu al-Abbas, yang dimana terjadi pemberontakan karena adanya perpindahan dan dari Umayyah ke Abbasiyah. Juga adanya adaptasi budaya dan sosial di masyarakat. Lalu tantangan kedua yaitu ada di Abu Ja'far, yang dimana Abu Ja'far mempunyai tantangan mempertahankan kekuasaan Abbasiyah, menaklukkan kembali daerah yang sebelumnya membebaskan diri dan pemerintah pusat, berusaha merebut benteng-benteng di Asia, lalu berusaha mengubah istilah khalifah yang akhirnya dipahami oleh penerusnya, yaitu selanjutnya ada Al-Mahdi ibn Al-Mansur, yang dimana tantangan dia itu berusaha membangun pertanian dengan membangun irigasi serta mengembangkan ilmu agrikultur kepada masyarakat Abbasiyah. Lalu yang terakhir ini ada Harun al-Rashid, yang dimana tantangan dia itu merupakan periode terakhir dari kekhalifahan Abbasiyah. Beliau berusaha mempertahankan kekuasaannya dari serangan bangsa Mongol, Timur Lerik, dan kekuasaan Bizantium. Selanjutnya, baik, di sini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut, yaitu yang pertama Abu al-Abbas
Strategi yang dilakukannya yaitu menjatuhkan Kekhalifan Umayyah untuk membangun Kekhalifan Abbasiyah. Lalu strategi lainnya dari Abu al-Abbas itu memanfaatkan kelompok Syiah yang tidak sejalan dengan Kekhalifan Umayyah. Lalu di Abu Ja'far ada strategi yang ia bangun yaitu membangun Kekhalifan di Baghdad, memperkuat struktur pemerintahan, mengontrol dinasti Bani al-Abbas. Lalu Al-Mahdi Ibn Al-Mansur, yaitu strategi dia mempertahankan kejayaan dengan meningkatkan agrikultur negara dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang selanjutnya, untuk aktor Harun al-Rashid, strategi yang dilakukan yaitu diplomasi dan aliansi internasional. Lalu ada strategi lainnya yang dilakukan oleh Harun al-Rashid mempromosikan kebijakan keadilan. Baik, selanjutnya yaitu aktor utama dan aktor pendukung. Pengalihan tahta yang dikuasai oleh Bani Umayyah setelah mengalahkan Ali bin Abi Thalib membuat Bani Umayyah bersikap keras kepada Bani Hashim. Awal kemunculan peperangan antara kekhalifahan Bani Abbasiyah pada Bani Umayyah karena Bani Hashim menuntut Khalifah Abbasiyah atau kepemimpinan Islam berada di tangan Bani Abbasiyah karena mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW yang terdekat. Alasan lainnya yaitu karena pemerintahan Umayyah telah banyak menyimpang jauh dari nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, Ini yaitu kasih kepercayaannya Abbasiyah rentan terhadap ancaman eksternal. Pada awal abad ke-10, dinasti Syafuid menguasai jantung kekhalifahan di Irak dan Iran. Sehingga khalifah tetap menjadi pemimpin kehilangan sebagian besar kekuasaannya. Panglima perang lainnya antara memperoleh otonomi dari Baghdad. Next slide. Jadi selanjutnya ada kontribusi buat masyarakat dan kemanusiaan. Yang pertama itu ada pusat sains, tempat penting untuk kajian dan pantauan. Yang kedua, literasi, karya klasik Romawi dan Yunani diterjemahkan. Terus yang ketiga ada pengembangan ilmu pengetahuan, yang dimana pengembangan ilmu pengetahuan yang keempat ada warisan, yaitu adanya perkembangan budaya yang mewariskan kaya yang mempengaruhi. Yang kelima ada perkembangan kehidupan perkotaan, yang dimana peningkatan infrastruktur dan pengembangan kota. Dan yang terakhir ada penghormatan keanekaragaman budaya, yang adanya asimilasi budaya sehingga menciptakan keanekaragaman. Next slide. Jadi sikap kelompok kami terhadap kasus ini yaitu dipositifin. Masa Abbasiyah di Baghdad merupakan masa intelektual Islam pasca jatuhnya kekhalifahan Bani Umayyah di khalifah seperti Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun dan pelindung dan pengetahuan. Mereka mengutus setelah dalam diskusi global. baik, sekian presentasi untuk UAS dari kelompok kami. Terima kasih.